Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib nonton episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Yuk, ikutin terus. Pemirsa, lagi sama Dokter Putri nih. Aku udah beli ini sih tadi, Dok. Kentang goreng sama kolak ubi nih. Oke. Tapi ini di jalan banyak makan makanan ya, Dok ya? Iya, wangi-wangi lagi. Macam-macam lagi Masih variasinya. pingin makan nih, Dok. Mau pilih apa, Dok? Apa ya? Yang apa ya, Dok? Ada protein gitu ya? Nasi goreng, Dok. Oh, ini Ada proteinnya juga, mau? Ini nasi goreng. Ini nih, Dok. Ya. Nasi goreng kambing ayam. Ini aja kali ya? Yuk. Oke. Ayo, Dok. Dok, mau pesan apa nih? Nasi goreng kambing, Dok. Nasi goreng kambing satu sama nasi goreng ayam deh. Ya. Nggak pakai cepat ya? Nggak pakai lama. Salah nih. Nasi goreng kambing, nasi goreng ayam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Wih, dari baunya enak banget nih, Dok. Bener. Dok, Ya. ngomong-ngomong kan, ada nggak bahaya kalau orang Indonesia kan udah ini banget ya harus makan nasi setiap hari. Ya. Ada nggak bahaya jika kita nggak makan nasi nih? Nah, ini yang harus dibenerin ya, Dok, statementnya. Karena sebetulnya bukan bahaya dari nasinya, tapi bahaya kalau kita tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali. Karena bagaimanapun juga, salah satu ya dalam tubuh kita adalah otak itu membutuhkan energi utamanya dari karbohidrat yang cukup. Termasuk di nasi. Termasuk salah satunya pilihannya nasi. Tapi betul. ada juga yang lainnya ya? Ada, banyak, Dok. Oke. Berarti nasi nggak wajib sebenarnya ya? Ya, Karena kebiasaan mungkin orang Indonesia yang harus makan nasi. betul. Kayak Pak Dokter Eklas sih turunan ini, orang luar. Jadi, tadi makan kentang, Dokter. Iya. Nah, Dokter, nasi bisa digantikan dengan sumber karbohidrat yang lain ya? Seperti ini kan aku Betul. beli kentang sama kolak ya? Bisa nggak, Dok? Sebetulnya untuk karbohidrat lainnya bisa, salah satunya kentang. Tapi kalau boleh saran, Dok, tidak digoreng, melainkan direbus. Oh iya, cara Dan penyajian. paling bagusnya dengan ada kulitnya. Jadi tipikalnya jadi karbohidrat kompleks kayak dengan serat. Oh. Atau misalkan ubi dibanding dari kolak, bisa juga kan olahan ubi yang direbus, dikukus itu pasti akan menjadi pilihan yang lebih baik. Oke. Roti juga bisa, atau misalkan karbohidrat yang lain seperti pasta, atau misalkan kita pilih juga dari singkong, jagung gitu. Jadi variasinya sangat banyak sekali. Kan sumber karbohidrat banyak banget ya? Betul. Termasuk kali buah-buahan ya? Iya, buah-buahan. Dan Buah-buahan juga ya? sayur dia termasuk karbohidrat juga. Karbohidrat juga ya? Ya. Nah, kalau perbandingan antara, ini kan nasi sumber karbohidrat, kayak kita nasi goreng ini nih, dibandingkan dengan misalnya kentang sama kolak ini gimana, Ya. Dokter? Nasi goreng dulu deh. Ini Ya. nasi goreng ayam nih. Baik. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita belum sempat ke dokter spesialis gizi, Dok, Ya. kita bisa menggunakan kepalan tangan kita. Kepalan tangan. Ya, paling gampangnya. Jadi kalau buat saya, Dok, nasi goreng saya nasinya sekian aja. Oh gitu? Kalau dokter Kalau pasti ini? lebih besar porsinya. Iya. Ya, Oke. gitu. Nah, ini kalau kita ingin mengkonsumsi karbohidrat tapi tidak berlebihan sesuai kebutuhan kita. Itu Gitu. sehari sekali? Bukan, dalam sekali makan, Satu Dok. porsi? Satu porsi, berarti betul. satu kepalan tangan? Iya, Oke. tapi ingat karbohidrat lainnya adalah ditambahkan dari sayur. Nah, boleh nih contohnya kalau saya makan nasi goreng, nah saya tambahkan sayurnya bisa ditambahin lagi, misalkan timun Oke. atau tomatnya diperbanyak. Kalau ini Nah, ada tomat ya? Betul, jadi seratnya lebih banyak, Dok. Jadi bukan berarti karbohidrat kita jadi kekurangan ya. Kita tambahkan dengan karbohidrat lain seperti sayur dan pelengkap lain seperti lalapan. Betul. Oke, ada pelengkap yang lain ya? Iya, Berarti satu porsi satu kepalan tangan. Nah, kalau kita ganti sumber karbohidrat nasi dengan misalnya contoh kentang gimana, Dokter? iya. Berarti kan satu kepalan tangan. Kalau saya ini setara dengan satu butir Kentang. kentang sedang. Kalau dokter satu butir kentang yang besar, Besar. berarti betul. Oh. Atau kalau sedang berarti 1,5. 1,5. Betul. Oke. Oh, itu patokannya ya? Ya, kalau mau misalkan kita nggak sempat untuk ukur-ukur ya, Dok. Tapi kalau mau seideal mungkin pastinya setiap orang akan membutuhkan dalam bentuk gram yang berbeda-beda. Oke. Kalau kolak gimana, Dokter? Ya, kalau kolak sebetulnya kan dari kuahnya ini kan gulanya cukup tinggi ya, Dok. Ya. Jadi kalau kita membicarakan dari ubinya sih sebetulnya ya yang penting tadi seporsi dari telapak
kepalan tangan kita sih, Dok. Ubinya ya. Ubinya, betul. Tapi kan kolak ini kan apa namanya, ada juga gula kali ya, gula merah ya biasanya. Betul, gula merah. Belum kadang masih ditambahkan juga dengan gula pasir. Gula pasir, itu kan Betul. karbohidrat juga ya? Betul, dia karbohidrat sederhana, Dok, jatuhnya. Kalau sederhana, dia lebih mudah menaikkan kadar gula darah, sehingga resiko untuk diabetes atau penyakit lainnya pun akan jadi lebih besar. Lebih besar ya? Sehingga harus dibatasi jumlahnya, Harus Dok. dibatasi ya? Betul. Jadi memang karbohidrat itu penting, tapi memang kita harus lihat juga bahan penyertanya. Kadang-kadang Betul. bahan penyertanya kandungan glukosanya jauh lebih banyak daripada bahan intinya nggak sih, Dok? Betul. Iya. Nah, kalau ngomong, mari deh, Dok, sambil Iya, makan yuk, Dok. yuk. Keburu dingin. Dok, kalau nasi goreng 1 hari 3 kali bisa nggak? Sebetulnya kurang dianjurkan ya, Dok, karena secara kesehatan kita harapannya mengonsumsi makanan yang bervariasi. Ya kalaupun sesekali ingin nasi goreng nggak masalah, tapi kita harus ingat bahwa nasi goreng ini kan tipikal minyaknya juga cukup tinggi ya, Dok. Harapannya selain dikurangi frekuensi dan porsinya, kita variasi dengan sumber-sumber makanan dari karbohidrat yang lainnya itu akan lebih baik lagi. Iya, biasanya 1 minggu berapa kali deh makan nasi goreng, Dok? Boleh 1-2 kali, Dok. Kecuali yang lagi obesitas, harapannya 1 kali sehari aja. 1 kali? Maaf, 1 kali seminggu. 1 kali seminggu? Terus sekali sehari bahaya juga ya. Iya. Mumpung ada dokter Putri nih, ahli gizinya nih, pasti pertanyaan mengandung gizi-gizi nih, dokter. Kalau saya kan nasi goreng ayam nih, Iya. kandungan gizinya seperti apa, Dok? Ya pastinya dari nasinya kan untuk karbohidratnya ya, Dok, ditambahkan dari sayur. Harapannya dengan semakin meningkatkan sayur, kita meningkatkan seratnya juga, Dok, sehingga mengontrol kadar gula darah kita, mengontrol kenyang kita lebih lama, dan juga porsi kita jadi nggak terlalu kalap sampai menghabiskan 1 piring. Oke. Yang kedua, jangan lupa ketika memilih makanan utama tetap harus dikombinasi dengan protein yang cukup. Seperti saya nih, kambing. Kalau dokter misalkan ayam, betul. Gitu. Karena pasti membutuhkan protein yang cukup agar kita ini kebutuhan dari nutrisi maupun untuk menahan kenyangnya ya itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Betul. Apalagi di kombinasi tadi ada ini apa, tomat, Betul. apa ya? Biasanya timun juga. Timun juga ya? Betul. Kalau ditambah telur-telur gitu nggak bisa nggak, Dok? Boleh, Dok, tapi memang kita anjurkan kalau telurnya olahannya minimalisir minyak aja. Minimalisir minyak Betul. aja. Iya, yang pasti nasi bagus, karbohidrat, apalagi disertai dengan protein kayak daging-dagingan, sumber tomat fiber, Fiber, ada antioksidan juga di dalam kayak di Betul. buah-buahan dan sayur-sayuran, tapi bijak juga dalam mengolah ya. Betul. Setuju ya? Ya. Oke, dokter. Nah ini setuju nggak? Jadi sebagus mana sih karbohidrat itu, nasi atau kayak gini, kentang atau kayak kolak? Sebetulnya semua jenis karbohidrat tadi bagus, Dok, selama tipikalnya yang kompleks, artinya tinggi serat. Contoh, misalkan dibanding dokter digoreng, kulitnya dibuang lebih bagus. Selain direbus, itu kulitnya jangan dibuang, Dok, tapi ikut dikonsumsi. Karena justru seratnya tadi bisa membantu kita mengontrol kadar gula darah, membantu mengontrol penyerapan dari kolesterol, kemudian juga vitamin mineralnya lebih tinggi. Atau kalau ubi, dibanding olahan ubi seperti ini lebih baik ubi ungu atau misalkan ubi kuning, kulitnya juga dikonsumsi, Dok, karena justru kulitnya itu yang kaya dengan nutrisi. Gitu. Atau kalau misalkan roti kita pilih yang memang tinggi serat ya, misalkan dari gandum, atau kalau pasta kita bisa memilih yang dari whole grain atau beras coklat dibanding dari tepung biasa. Tepung biasa. Betul. Berarti semua baik. Betul. Karena sumber karbohidrat, tapi yang ingat pengolahannya Betul. dan bahan-bahan penyertanya ya. Serta porsinya ya, Dok. Serta porsinya ya. Enak banget nih, Dok. Bisa 3 porsi nih. Dokter, bayang nggak sih kalau kita sehari-hari nggak ada karbohidrat? Kan lagi diet-diet tuh kadang-kadang nggak makan seharian. Gimana tuh, Dok? Pastinya berbahaya ya, Dok, karena memang dalam diet kita tidak hanya mempertimbangkan jumlah kalori saja, tapi komposisinya juga harus tepat. Karbohidrat harapannya nih antara 45 sampai 60% kebutuhan kita masing-masing. 40 sampai 60%. 45 sampai 60%. Ya, Oke. tergantung kondisi, riwayat penyakit dan lain-lain penyertanya gitu. Nah, kalau kekurangan dari 45% juga resikonya tentu saja berbahaya, Dok, karena kan komposisi yang lain jadi lebih tinggi. Misalkan komposisi lemaknya jadi lebih besar dibanding seharusnya, yaitu maksimalnya harusnya 30%, jadi lebih dari itu maka resiko kita terhadap berbagai penyakit seperti kolesterol mudah meningkat, asam urat mudah meningkat juga akan lebih besar lagi gitu. Terus juga kalau misalkan kita kekurangan karbohidrat, maka resiko hipoglikemia atau kadar gula darah kita rendah itu juga bahaya ya, Dok, bisa mengganggu dari fokus kita dan juga bahkan bisa sampai shock atau pingsan biasanya. Pingsan ya. Jadi karbohidrat memang harus cukup ya. Harus cukup, betul. Iya. Ayo dokter lanjutkan menikmati. Iya, Dok. Terima kasih dokter. Sehat selalu ya. Dok. Ya. Amin. Berarti kita perlu karbohidrat tapi secukupnya. Betul. Dan penting banget untuk mengolahnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.